Hai Sobat Adiaksa, Aparungan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Robi. Saya Fahrul. Selamat datang di podcast kami, Podcast Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Baik, Fahrul, kali ini kita mau apa ya? Mau ada apa nih di podcast Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat luar ini? biasa sekali, Robi. Oh gitu. Ini pimpinan kita yang luar biasa, yang kebetulan sekarang kan masih nuansa Hari Kartini. Ini masih ada nuansa mengenai wanita. Oh, seperti itu ya. Luar biasa sekali ini, Robi. Ya, kepada yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Ibu Enen Saribanon SHMH. Selamat datang Ibu. Selamat datang, terima kasih. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik, baik. Tadi bagaimana Bu perjalanan dari Mataram menuju Taliwang ini Sumbawa Barat? Alhamdulillah berjalan lancar. Mulai, Bu. Jadi saya datang ke sini di sela-sela kegiatan saya untuk groundbreaking pembangunan Wisma untuk pegawai. Ada waktu saya ikut podcast di sini. Siap, Ibu. Terima kasih Ibu, sebuah kehormatan bagi kami. Ibu bisa berkenan menjadi bintang tamu pada podcast kali ini ya, Mas Farul ya. Luar biasa, Ibu. Selamat datang di Sumbawa Barat, Ibu. Selamat datang Bu, semoga berkenan dan bisa menikmati semua yang ada di sini Bu ya. Alhamdulillah. Mas Farul, kita juga nggak boleh lupa nih, kita mempresent selamat datang Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Dr. Titin Herawati Utara SHMH. Ya, terima kasih. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Kajati NTB yang berkenan untuk menjadi bintang tamu ya pada kesempatan hari ini, Ibu. Jadi kami mendampingi agar obrolan hari ini lebih hidup begitu dan bisa memberikan. Iya, Serius tapi santai. iya betul. Jadi ini biar seru aja. Lanjut, silakan host. Sebagai seorang Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mencapai suatu jabatan yang sangat luar biasa ini, Bu. Pastinya sebelum ini pasti banyak pengalaman sebelum menduduki jabatan ini, Bu. Kira-kira bisa di-share dengan ke kami nggak, Bu? Apa pengalaman Ibu sebelum menduduki sebagai seorang Kajati, Bu? Saya sudah di Kejaksaan ini masuk tahun 93, berarti 32 tahun. Karir saya di Kejaksaan udah 32 tahun. 32 tahun ya. 32 tahun untuk sampai ke posisi sekarang ini. Siap. Jadi saya 93 masuk Kejaksaan dan 96, 97 saya masuk diklat PPJ, 96, 97 saya jadi jaksa. Gitu. Melalui jabatan-jabatan sama, melalui karir kejaksaan saya kasubsi, kasih, kemudian kajari, asisten, tahapan-tahapan itu sudah saya lalui semua. Jalan panjang, Ibu ya? Jalan panjang. Kebetulan waktu saya kasih itu kasih bidum perempuan pertama di Jakarta. Jakarta. Itu. Sebagai percontohan lah. Kalau sekarang kemudian kan udah banyak jabatan-jabatan teknis yang diduduki oleh wanita. Betul. Dulu kan jarang jatahnya perempuan itu, zaman dulu itu Kasubagbin, Kasidatun itu. Tapi sekarang ini udah ya bahkan hampir berimbang lah kemampuan gender Porsinya itu sudah banyak, ya 30% kan ya, itu sebagaimana siap. diamanatkan oleh undang-undang seperti itu. Ya pasti ada hambatan-hambatan untuk sampai di situ, tapi itu resiko yang saya anggap ya memang harus dilalui itu untuk menjadi pengalaman kita dan kita supaya bisa lebih kuat lagi gitu, seperti itu. Kalau nggak ada hambatan, nggak ada tantangan tuh jadi jaksa tuh kurang seru. Gitu. Nggak punya pengalaman ya. Untuk bisa begitu kan, untuk kita bisa kuat gitu, kita harus melalui proses-proses yang tentunya ada hambatan, tantangan dan perjuangan seperti itu. Siap. Masuk ke tadi bagian tantangan dan hambatan. Ini kebetulan saya kan
pernah searching. Ibu ini kan salah satu dari sedikit mungkin Bu ya kepala kejaksaan negeri yang wanita yang sekarang menjabat. Hambatan dan kendala apa Bu yang kira-kira dialami Ibu dalam melaksanakan tugas di kejaksaan Bu? Ya tentunya ada faktor internal dan eksternal. Kalau internal seperti kita biasa kan gitu. Hambatan internal hal lumrah yang dialami oleh seluruh instansi, mungkin bukan di kejaksaan, adalah keterbatasan sumber daya manusia seperti itu, sarana dan prasarana. Tapi dengan adanya keterbatasan itu tidak menghambat kita untuk melaksanakan tugas kita gitu. Alhamdulillah di sini pun juga saya mendengar banyak permohonan dari kajari-kajari di NTB ini yang kekurangan personil, yang masih ada beberapa jabatan yang kosong. Saya sampaikan itu hal biasa gitu. Bagaimana kita bisa menutupi, mencarikan solusi terhadap kekurangan-kekurangan yang ada tersebut. Faktanya di tahun 2025 ini dengan keterbatasan yang ada, gitu, Kejati NTB mendapat predikat WBK. Ada 3 kajari juga yang mendapat predikat, 1 Mataram, Lombok Tengah, dan Bima. Dan 1 lagi nih, yang ini nih luar biasa, Sakip nomor 1 se-Indonesia tuh. Jadi inilah KSB. Itu pun penilaian kami itu Kejaksaan Tinggi bisa meraih WBK, tentunya kan memang ada kontribusi dari kejari-kejari yang lain seperti itu. Terus sehingga kita prestasi itu bukan hanya punya Kejaksaan Tinggi tapi adalah dukungan-dukungan dari daerah. Nah, hambatan yang eksternal ya tentunya kan kalau kita melakukan penegakan hukum, tentunya ada orang-orang yang tadinya nyaman dan orang-orang yang tadinya melakukan suatu kejahatan yang tidak tersentuh, kemudian jadi tiba-tiba kita harus ganggu dia, ya tentunya kan yang namanya ancaman-ancaman itu udah hal biasa. Tapi insya Allah kalau niat kita baik pasti semuanya akan berjalan baik, insya Allah. Amin. Berarti Robi, kendala dan tantangan itu tidak menghambat capaian yang luar biasa dari Kejaksaan Tinggi NTB ya. Jadi para anak muda juga harus menteladani betul. Menteladani apa yang sudah Ibu Kajati upayakan selama ini dalam menghadapi tugas sebagai Kajati maupun dalam tugas-tugas yang sebelumnya. Peran Ibu sebagai perempuan tapi bisa menjadi top leader saat ini di wilayah Kejaksaan Tinggi NTB. Ibu sebagai seorang wanita, mungkin kami agar bisa mengambil satu contoh dari apa yang sudah Ibu lakukan gitu sebagai tokoh wanita di lingkungan Kejati, Ibu. Ya, itu kan memang hidup itu kan pilihan, dan segala plus minusnya konsekuensinya harus kita tanggung. Kalau saya katakan saya sebagai wanita berkarir, berarti saya punya 2 konsekuensi yang memang harus kita tanggung dua-duanya. Betul. Kalau sebagai ibu, saya pernah punya kodrat, karena saya wanita, saya harus juga memperhatikan keluarga tentunya. Dan juga saya sebagai Kasatker, saya juga harus berprofesional dalam melaksanakan tugas saya, memimpin suatu organisasi sepertinya. Semuanya dikelola secara profesional. Tentunya hidup itu saya sampaikan tadi pilihan, ya resikonya itu. Mungkin orang bisa kerja satu, tapi kita sampai rumah kita harus kerja lagi yang lain gitu. Mereka berpikir satu gitu, yang misalnya saya harus berpikir 2 seperti itu, dan itu kita tidak boleh mengeluh karena itu pilihan yang kita harus ambil seperti itu. Artinya memang sebagai perempuan kita harus ekstra ya Bu, harus gitu. siap untuk effortnya lebih. Jadi daripada para laki-laki ini berarti Ibu tuh harus ekstra kan, harus perhatian terhadap instansi juga terhadap keluarga. Profesional dan proporsional Ibu. Iya betul gitu. Memang kalau kita perempuan, kodrat sebagai perempuan memang kita harus mempunyai tanggung jawab kita sebagai
kodrat kita sebagai ibu, sebagai istri gitu. Harus kita peran itu harus kita lakoni gitu. Tapi pembagian waktu dan pikiran itu harus kita kelola dengan baik, dengan profesional untuk bisa jalan bersama seperti itu. Ini mumpung Ibu Kajati ada di sini, mungkin kita bisa bertanya lebih jauh mengenai peran Ibu yang menjadi topik utama pembahasan kita kali ini. Nah itu dia Ibu. Mungkin agak lebih serius sedikit ini Bu. Agak lebih ini sedikit Bu ya. Tentunya kejaksaan ini Bu sebagai salah satu unsur pemerintahan. Dalam hal ini kan Presiden Prabowo sudah memasuki 100 hari kerja. Tentunya kejaksaan mempunyai fungsi sebagai aparatur penegak hukum. Kira-kira apa sih Bu dukungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini dalam hal menyukseskan 100 hari kerja Presiden Prabowo Ibu? Program 100 kerja Presiden Prabowo ini sekarang ini kan untuk penegakan hukum tuh fokus kepada hal-hal penyimpangan yang menyangkut langsung hajat hidup masyarakat rakyat Indonesia. Concern kita kepada itu, penegakan hukum kedua juga dengan peningkatan sumber daya manusia, juga ada juga untuk penegakan hukum terkait dengan lingkungan hidup dan pertambangan gitu. Alhamdulillah di tahun 2025 ini 10 kasus penyidikan yang kita tangani, baik dari Kejaksaan Tinggi sendiri ada 5 dan 5 itu dari masing-masing daerah yang ada wilayah. Alhamdulillah apa yang diamanatkan dalam 100 hari program kerjanya pemerintah sekarang sudah kita laksanakan. Kita sudah menangani kasus KUR, penyimpangan KUR, di mana KUR itu adalah memang untuk masyarakat langsung, bagaimana bisa mengangkat masyarakat hidup taraf hidupnya mengangkat dari kemiskinan, makanya diberikan KUR itu. Namun demikian dalam penyalurannya itu terjadi penyelewengan gitu. Berapa 12 miliar kalau nggak salah, sekitar segitu. Terus kemudian terkait tambang Lombok Timur, galian C itu sudah. Dan untuk lingkungan hidup Gili Trawangan yang sekarang JNE masih tahap penyidikan itu. Alhamdulillah. Untuk pelayanan publik, peningkatan sumber daya sekarang, apalagi kejaksaan udah lebih maju kan, seluruh pegawai sekarang harus ikut itu ini kelas yang online itu, pendidikan online dari Diklat itu. Terus juga nggak lupa kita itu kejaksaan itu mempunyai kewenangan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, itu yang penting. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini kalau kita kerja sendiri nggak bisa. Betul. Bagaimana kita melibatkan unsur-unsur pemerintahan daerah, unsur-unsur terkait, bisa jadi dengan BNN, bisa kolaborasi dengan kepolisian ataupun dengan stakeholder eksternal lainnya untuk mencapai target-target sebagaimana yang sudah targetkan oleh pemerintah seperti itu. Gitu. Dan alhamdulillah itu yang tadi saya sampaikan awal gitu. Untuk pelayanan publik tentunya ya untuk pemberantasan korupsi kita udah bisa meloloskan, udah meraih predikat 4 berarti ya WBK. Dan itu nggak sembarangan, itu merupakan kerja keras gitu. Itu adalah pemberian WBK itu adalah instansi yang mempunyai komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Karena itu penilaiannya itu bukan hanya internal, tapi masyarakat untuk menilai kan ada survei masyarakat, indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang kita lakukan, penegakan hukum yang kita lakukan. Alhamdulillah luar biasa. Apalagi nih di sini kan KSB udah mau ikut nih. Saya sangat mendukung. Sekarang ada 3 lagi tahun 2026 ini ada KSB untuk BBM, Lombok Timur WBK, satu lagi Sumbawa. Mudah-mudahan lah kita bisa mencapai predikat ini sehingga lebih banyak lagi yang kita mempunyai komitmen untuk
memberikan pelayanan dan pemberantasan korupsi di wilayah NTB ini. Seperti itu. Amin, terima kasih Ibu. Semoga kami pasti akan terus memohon arahan dan bimbingan Ibu Kajati untuk KSB yang lebih baik ya. Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dengan SDM-nya yang terbatas Ibu, kami terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta para pencari keadilan. Kita lanjut ke saran sih Bu. Kita minta saran dari Ibu Kajati untuk Korps Adiaksa yang ada di wilayah Kejati NTB, khususnya di Kejari Sumbawa Barat Bu. Saran-saran. Saat kita berkomitmen untuk masuk ke dalam jadi PNS di kejaksaan gitu ya. Saat itulah kita terbatas dengan aturan-aturan yang ada. Tidak bisa bebas lagi. Kita dibatasi untuk bisa pergi ke tempat-tempat tertentu, bertemu dengan orang-orang tertentu. Gaya hidup kita dibatasi seperti itu. Cara bicara, cara bergaul semuanya kita dibatasi. Siap, Ibu. Tapi itu konsekuensi kita gitu ya. Untuk awal seperti itu, disiplin yang kita lakukan sepanjang kita itu melakukan pekerjaan itu dengan baik. Saya bilang tuh aturan-aturan tadi itu dengan baik. Dengan meningkatkan tentunya kapasitas kita sebagai pegawai mengikuti diklat yang tadi seperti itu ya. Jadi pegawai itu kalau sampai titik ini jangan cuman hanya ya saya pegawai gitu. Pegawai masuk pagi terus pulang gitu. Udah selesai gitu. Tapi nggak ada tujuannya apa yang akan kita berikan itu. Itu itu nggak akan bisa kita tuh meraih hal yang lebih tinggi lagi gitu. Karena kita bilang kita harus bekerja tuh lebih. Orang kerja lebih tuh pasti dapat lebih. Pasti. Maksudnya lebihnya apa? Kita penilaian pimpinan yang kita dapat dalam pekerjaan juga pasti akan lebih gitu. Saya selalu sampaikan, saya tuh nggak mau sama-sama yang lain. Misalnya satu dalam kumpulan warna gitu, putih semua, saya harus menjadi merah di antara yang putih. Tapi tentunya yang positif seperti itu. Positif. Dengan itu kita harusnya bisa dikenal, ibarat kita punya brand untuk itu. Ada orang brand, oh yang ini jaksa pinter, oh ini jaksa baik ini. Karena kita harus membangun citra diri kita, membangun brand itu enggak dalam waktu yang singkat. Betul. Nih adik-adik masih muda nih gitu ya. Nih Fahrul gitu. Harus punya brand. Suatu saat ini pimpinan akan mencari orang-orang yang memang terpilih dari itu. Sesuai brandingnya. Dia sesuai brandingnya itu seperti itu. Kayak misalnya gini, apa sih bedanya tas-tas branded kayak LV dengan tas-tas yang lain, tapi dengan kita melihat dari motifnya aja, oh ini mereknya ini, dan untuk menjadi brand seperti itu puluhan tahun membangunnya ya. Iya, membangunnya puluhan tahun. Makanya dari itu begitu masuk saya bilang gitu, kita udah siap jadi pegawai kejaksaan, kita siap resikonya dan kita berbuat baik, hasilnya akan baik. Itu seperti itu. Iya. Dan sama ini Bu Kajari juga kan termasuk orang-orang yang terpilih. Terima kasih Bu. Orang dari terpilih dari sedikit gitu, 260 juta berapa ya penduduk Indonesia? 280 juta. Iya 280. Ini satu loh. Kajari kan semuanya cuma ada satu. Itu benar-benar bukan hal yang mudah untuk mencapai itu seperti itu. Ya tentunya memang Bu Kajati ini kebetulan secara personal saya sudah mengenal sejak masih bertugas di DKI, satu-satunya wanita yang menjabat kasih teknis. Iya, jadi waktu itu saya masih jaksa baru, Fahrul. Ya kayak Fahrul sama, baru lulus PPJ. Saya kagum, ketika dipanggil di absen sama Pak Kajati DKI waktu itu. Enen Sari Banon, Kasih Pidum, Jakarta Timur. Di situ saya mengenal ibu pertama. Luar biasa ya ibu ini gitu. Ternyata rezekinya kita bertemu kembali selain di Jawa Barat ya ibu. Kemudian di sini saya selalu mengambil nilai-nilai positif keteladanan beliau. Ya ini tadi ternyata yang bisa kita dengarkan bersama.
Kita harus menyadari penuh ya Ibu atas keterbatasan yang sudah kita komitmenkan. Begitu kita menyandang seragam sebagai jaksa ya. Dan Ibu bisa menyampaikan ini bukan hanya teori karena Ibu sudah Praktek. praktek, sudah berpengalaman by experience. Jadi begitu kita mengikrarkan diri kita masuk di kejaksaan itu bukan kita juga yang dibatasi, tapi keluarga kita pun harus ikut merasakan itu. Banyak beberapa kasus-kasus yang sekarang tenar itu ada pegawai pajak yang memang anaknya ataupun jatuh karena gaya hidup istrinya, anaknya seperti itu. Betul. Ya, karena kita juga harus seperti itu gitu ya. Ya, itu konsekuensi yang memang harus kita Berarti tanggung. harus bisa Kita membina harus ke keluarga juga ya ke Ibu. keluarga juga seperti itu. Iya. Nah, hambatan-hambatan untuk perempuan yang memang kita juga sebagai ibu gitu, sebagai suami gitu ya, itu memang harus kerja itu harus ekstra. Mungkin kalau kita tuh laki-laki kerja di kantor itu 8 jam, mungkin perempuan bisa 12 jam. Ya. Karena lanjut di rumah. Karena lanjut di rumah seperti itu, seperti itu gitu. Sama, saya kan sebelum anak-anak saya besar, anak saya juga baik juga sama gitu. Jadi bagaimana saya bisa mengatur waktu untuk keluarga, untuk kerja, untuk sekolah. Saya ada pengalaman saya gitu, mungkin bisa dijadikan pelajaran juga dan contoh bagi yang lain. Anak saya itu pada saat kecil itu harus sekolah juga di sekolah khusus pelatihan konsentrasi gitu. Yang ada posisinya di Jakarta. Pada saat itu Jakarta belum semacet ini. Gitu. Jadi pada saat saya ambil jam kantor istirahat kantor itu sekitar jam 12-an gitu, 1 jam gitu. Saya harus antar anak saya itu ke Jakarta, saya tungguin, saya sambil makan di mobil, selesai 1 jam dia sekolah, saya balik lagi ke situ, saya masuk kerja, saya langsung sidang gitu. Dan itu saya lakukan seminggu bisa 3 kali seperti itu. Ya memang saya sampaikan bahwa kita perempuan memang harus gitu, bagaimana kita bisa mensukseskan apa yang menjadi kewajiban kita di kantor dan mensukseskan menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses seperti kita gitu. Jangan sukses di kantor, rumah tangga berantakan, anak berantakan. Maunya kan seiring seperti itu. Nah, itu makanya harus juga pasangan juga harus mendukung, perempuan-perempuan juga harus lebih kuat lagi gitu. Sebenarnya memang yang kuat itu perempuan ya, iya harus ngurusin suaminya juga kan seperti itu. Multitasking ya Bu ya. Iya seperti itu, gitu, seperti itu. Iya. Benar-benar, tapi semuanya pasti karena dilandasi rasa ikhlas itu, Ikhlas, insya Allah pasti bisa dilalui ya semua. Saya itu tuh nggak Ibu. ada kok rasanya saya kerja itu apa yang saya sampaikan tadi gitu, mesti harus ngurusin ini. 260-an gitu ada honor dan pegawai di sana yang tentunya berbagai macam karakter gitu, belum di sini gitu. Saya emang itu memang konsekuensi saya rasa itu memang tanggung jawab saya, santai aja saya enggak. Memang itu jalan yang saya pilih. Iya. Itulah saya bilang ikhlas. Iya. Itu jalan yang saya pilih, saya yang mau ambil seperti itu. Jadi memang ada benarnya tagline kerja ikhlas kerja cerdas. Iya, Karena betul, memang harus betul. efektif juga mengatur waktu. Iya benar. Jadi nggak capek hati, nggak capek pikiran. Kalau kita ikhlas itu seperti itu. Betul sekali. Mungkin kita perlu meminta closing statement Ibu, terutama terkait komitmen dari Kejaksaan Tinggi NTB Ibu dalam penegakan hukum, utamanya dalam mendukung program-program pemerintah ataupun program-program presiden. Kami mohon Ibu bisa memberikan satu closing statement terkait hal tersebut Ibu. Kami silakan. Pesan saya kepada seluruh pegawai kejaksaan sewilayah NTB, jaga integritas. Siap. Jaga nama baik institusi kita, kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita bahwa kita adalah instansi penegak hukum terpercaya, agar kita jaga itu sebagai marwah kebanggaan kita.
segala hambatan, segala kekurangan yang ada dalam kita melakukan penegakan hukum itu merupakan suatu tantangan bagi kita untuk kita lebih kuat lagi, untuk kita lebih berkreasi lagi dalam mencapai apa yang apa yang pimpinan-pimpinan kita targetkan di daerah seperti itu. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih, Wah, luar Ibu. biasa Terima kasih, sekali. Iya. Tidak ini satu kesempatan yang langka. Betul, Ibu. Ya, kebetulan Ibu hadir di wilayah Kabupaten Sumba Barat dan bisa kita undang dalam podcast kita. Baik, untuk episode kali ini Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kajati yang berkenan mengunjungi podcast kami. Ini adalah episode ketiga, Ibu. Mudah-mudahan ke depan siapa tahu Ibu masih bisa join dalam podcast ini. Insya Allah. Iya, Insya mungkin Allah. berkunjung sebagai dalam jabatan yang lain. Amin. Amin. Kita Amin. doakan Ibu selalu sehat dalam melaksanakan tugas-tugas, kemudian dimudahkan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi kami berdua sebagai host pada podcast di episode ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Kajati. Sebuah kehormatan bagi kami juga Ibu berkenan hadir sebagai bintang tamu di podcast Kejaksaan Negeri Sumba Barat ini. Saya juga bangga sama Robi, sama Fahrul gitu ya. Anak-anak muda kreatif. Saya Siap. berharap bahwa ke depan akan menjadi insan adiaksa yang sukses. Amin. Nah, terima kasih Ibu Kajati, terima kasih juga Ibu Kajari ya sudah membantu pada episode kali ini. Baik, hai Sobat Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.